Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Gunung tidur akan meletus. Apakah ayahmu selama ini sedang mengamati gunung? Gunung apa? Seperti kurang pekerjaan saja mengamati gunung. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu, Adi Tawang Alun, karena membahayakan jiwa orang banyak. Rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Bajang Condo Birowo. Dalam seri ke-635 ini dengan para pemain Nanang sebagai Diposari, Billy Burhan sebagai Pananggar, M. Abud sebagai Ken Arok, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Herman sebagai Kebo Ijo, Rusli sebagai Paracik Gading, Hari Akik sebagai Tunggul Amatung, Aris sebagai Empu Gandring, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Brahmanaloh gawe minta diri kepada Senopati Diposari dan Senopati Panenggar untuk menuju ke Padang Karautan, melihat apa yang dilakukan oleh bekas anak asuhnya Ken Arok.
sesuatu yang aneh. Apa anehnya, Panengger? Orang mempunyai kesenangan itu lumrah. Ada yang menyenangi adu jago, ada yang mempunyai kesenangan bermain perempuan, lumrah. Tetapi kesenangan Bapak Brahmana Loh Gawe benar-benar kesenangan yang langka. Berjalan dan terus berjalan. Entah sudah seberapa jauh Bapak Loh Gawe itu berjalan. Barangkali jika Bapak Loh Gawe berjalan ke arah timur terus, sudah sampai di tempat sarang matahari. Aku tiba-tiba ingat pada sebuah dongeng. Dongeng apa, Kakang Diposari? Ada orang yang punya kesenangan berjalan dan berjalan. Setiap saat, ia terus berjalan hingga suatu hari, ia jatuh sakit. Artinya, ia harus beristirahat. Ia harus berbaring, namun kakinya terus bergerak. Kenapa dengan kakinya? Kakinya terus berjalan. Barangkali demikian juga dengan Brahmana Loh Gawe itu. Kakinya tidak mau berhenti, meski tubuhnya telah letih diajak pergi. Namun ada satu keuntungan yang tidak didapat oleh orang lain. Dengan apa yang dilakukannya itu, Bapak Loh Gawe bisa melihat lebih banyak dan menghayati lebih banyak. Wawasannya menjadi semakin luas. Iya. Apa yang diketahuinya juga semakin luas. Hari telah larut malam, Panengger. Aku juga akan pulang. Silakan, Kakang. Silakan. Ingat dengan tempat ini, para Jigading. Hamba tuanku, hamba tidak akan lupa. Apa yang kau katakan? Kau tidak akan lupa itu, para Jigading. Tuanku telah mengetahuinya. Di tempat ini aku dulu hampir membunuhmu. Kau dengan gerombolan perampokmu menyandera gadis keponakanmu sendiri. Satu persatu gerombolan perampok itu aku bantai. Hanya kau dan murid keponakanmu yang bernama Hesti Rajasa itu yang aku maafkan. Itu pun karena Kameswara memintakan ampun untukmu. Kau tahu bagaimana dengan bangkai-bangkai para perampok yang lain itu, para Jigading? Hamba tidak tahu, tuanku. Kalau kau siangi lebatnya ilalang itu, barangkali kau akan menemukan tulang belulangnya. Itu pun kalau masih ada. Sebab serigala mungkin berebut dulu dengan pelapukan dan pembusukan yang terjadi pada bangkai-bangkai mereka. Nah, itu suara yang paling akrab yang aku senangi. Aku akan menjawab salam hangat itu.
serasa akan copot jantung para Cigading melihat ulah Ken Arok yang tiba-tiba mengaum mengerikan, laksana seekor singa yang kehilangan anaknya. Auman yang menggetarkan itu mengejutkan segerombolan serigala yang mengendap-endap mendekati tempat itu. Gerombolan anjing liar itu berlarian salang tunjang berebut hidup. Wahai Padang Karautan, kampung halamanku, tanah kelahiranku. Ini aku yang lahir dari saripati bumimu. Aku telah kembali, aku telah pulang, aku telah pulang. Padang Karautan, sambutlah kehadiranku kembali di pangkuanmu dengan degup jantungmu yang gegap gempita. Ini aku, Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Aku telah menjadi raja di Singasari. Akulah pemegang kuasa tertinggi. Semua menyembahku. Semua menyembahku. Wah, apa yang kurang aku banggakan? Ayo, terimalah aku. Terimalah aku. Ini aku Ken Arok. Aku raja yang besar. Aku singa liar dari Padang Karautan. Wah! Para Cigading menggigil di tempatnya berdiri, menyaksikan Ken Arok yang tiba-tiba liar dan tidak waras. Ken Arok sudah tidak kelihatan lagi. Raja Singasari itu berkelebat cepat di antara tingginya daun alang-alang. Semakin lama semakin jauh. Beberapa saat para Cigading masih mendengar aumannya yang mengerikan, untuk kemudian suara itu telah lenyap. Dan Ken Arok telah berdiri di dekat sebuah batu besar. Ken Arok, raja yang perkasa itu, tiba-tiba berlutut di dekat batu besar itu. Batu yang jika diperhatikan dengan seksama ada bekas tatahan kasar. Ibu, aku telah kembali, Ibu. Ini aku anakmu, Ken Arok. Aku telah kembali. Aku telah kembali, Ibu. Aku bawakan kebanggaan yang tiada terkira untukmu. Aku sekarang telah menjadi seorang raja. Aku raja, anakmu menjadi raja. Ayo Ibu, kalau kau dengar kata-kataku, bangkitlah, temuilah anakmu, peluklah aku. Peluklah seperti yang masih aku ingat menjelang kematianmu. Peluklah aku, Ibu. Bangunlah, Ibu. Aku bawakan kebanggaan itu, Ibu. Aku telah menjadi raja. Aku sekarang menjadi raja.
Bangkitlah ibu. Peluklah aku. Aku haus. Aku haus, ibu. Ayo susuilah aku. Peluklah aku. Itulah gambaran masa silamnya. Seorang Ken Arok yang kehilangan kasih sayang. Raja Singasari itu menangis, suatu hal yang tak pernah dilakukannya, kepada batu yang berada di depannya, di mana dia memendam jasad ibunya. Ken Arok merintih memelas. Beberapa saat Ken Arok itu larut. Namun kemudian Ken Arok tiba-tiba berdiri. Ampu Gandring, persetan denganmu. Aku akan membuktikan kepadamu. Aku tidak bisa kau jamah. Kutukanmu hanyalah angin lewat. Ken Arok segera mengheningkan cipta, memusatkan segenap perhatian nalar dan budinya, merambah ke tataran yang kasat mata untuk menggapai keheningan tapa brata. Namun belum terlampau lama Ken Arok melakukan itu di depan bongkahan batu yang menandai pusara ibunya. Hati Ken Arok seperti terusik oleh hadirnya sebuah suara. Gandring Supatamu, kaworan lelagon panelongso, katigas juriko, Ken Arok ngudal crito, lungguh ing tangise warondo. Dedes, ojo kowe nembang nelongso, tembangmu tembang megatru, kanggo tunggul ametung sang pepaten. Kebo ijo lan Anusapati, sing jeneng Slaka ana ngendi-endi. Gandring Supatamu, panutuhmu mung dadi angin, dadi uwuh utawa awuh, utawa dadi geni, kang adol panas ing sakparan-paran. Gandring Supatamu, agawe goreh lan ronge. Keparat. Mengapa suara itu muncul lagi? Mengapa suara itu selalu menghantuiku? Pikiranku sudah tidak waras. Aku tidak boleh mempedulikannya. Persetan. Betapa sulitnya memusatkan diri, menggapai suatu keadaan hening cipta. Bayangan yang lain lagi tiba-tiba muncul dan menyeruak. Apa yang akan kau lakukan itu, Ken Arok? Kau akan menghindari kutukan itu, Kau pikir kau akan mampu, Ken Arok? Kau tidak akan bisa menghindarinya. Kelak akan tiba saatnya seseorang datang kepadamu dengan menjinjing keris Empu Gandring dan menikamkan ke perutmu. Ususmu akan terburai dan terbabat oleh keris itu. Kau tidak akan bisa menghindar dari buah yang harus kau petik. Karena kau telah menanam pohonnya, Ken. Persetan denganmu, Kebo Ijo. Enyah kau! Aku tidak bisa membiarkan kau bebas dariku, Ken Arok. Aku akan selalu membayangimu kemanapun kau berada. Aku
Aku akan menjadi hantu abadi yang selalu membayangimu, Ken Arok. Nyakau kebo hijau. Ken Arok seperti berperang melawan dirinya sendiri. Kebo ijo yang diumpatnya sepertinya tidak ada. Suara hati kebo ijo itu bagaikan bersemayam di sudut hatinya sendiri. Ken Arok semakin menjadi dalam memusatkan diri, sementara keringat mengembun di keningnya. Sementara itu, di langit mendung tebal, beberapa kali langit pijar oleh halilintar yang menyentak menggelegar. Para Gading yang ditinggalkan begitu saja oleh Ken Arok bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Langit mendung. Sebentar lagi hujan akan turun dan petir bersabung. Kemana Sri Baginda? Mengapa aku ditinggalkan sendirian di sini? Para Gading kebingungan. Suasana yang gelap gulita membuat para Gading tidak mampu melihat dengan jelas. Dan pada saat itu, Ken Arok semakin keras berusaha memusatkan diri. Aku tidak boleh mempedulikan apapun. Aku tidak peduli. Sia. Sulit sekali aku memusatkan pikiran. Ayo Ken Arok, kau pasti bisa melakukan. Abaikan Kebo Ijo. Ia sudah tidak ada di dunia ini. Kebo Ijo sudah mati. Lakukan lagi. Lakukan sekali lagi. Abaikan siapapun dan apapun. Lakukan Ken Arok. Kau pasti bisa. Bisa. Ayo. Ken Arok mencoba untuk memusatkan segenap perhatiannya pada pemusatan nalar dan budinya. Namun keruh pada mata hatinya tidak mendukung apa yang diinginkannya. Apa kabar Bapak Empu Gandring? Kabarku baik, anak Mas Tunggul Ametung. Mengapa anak Mas berada di tempat ini? Di alam kematianku, udara terasa gerah, Bapak. Itu sebabnya aku berangin-angin di sini. Padang karautan sejuk sekali, Bapak Empu. Bapak sendiri, apa yang Bapak lakukan di sini? Aku datang ke tempat ini untuk menyaksikan apa yang sedang dilakukan orang sombong yang bernama Ken Arok itu. Lihatlah anak Mas Aku Tunggul Ametung. Apa yang dilakukan orang itu? Ia sedang berusaha melepaskan diri dari bayang-bayang kita, Bapak. Ia pikir ia akan mampu melakukan itu. Anak Mas Tunggul Ametung benar. Ia sedang berusaha melepaskan diri dari bayang-bayang kutukan yang telah aku jatuhkan. Ia pikir bisa. Ken Arok tidak akan bisa melakukannya, anak Mas. Rasanya menyenangkan sekali. Membayangkan saat kutukan itu tiba dan menimpanya. Akan ada orang yang membalaskan dendam kematian kita. Orang itu akan datang kepadanya dengan menjinjing keris dahsyat buatanku itu dan brodol ususnya. Diam! Diam kalian semuanya! Hujan pun turun dengan deras. Ken Arok yang nafasnya terpacu tersengal-sengal oleh gangguan angan-angannya menengadahkan kepala, membiarkan tubuhnya, membiarkan wajahnya atau sekujur tubuhnya basah kuyup, dan jiwanya menggelegak lepas.
Bagus, bagus. Turunlah yang deras. Turunlah yang deras. Basahi tubuhku. Basahi tubuhku. Mandikan aku sepuasmu. Hayo dewa angin, dewa hujan dan dewa petir. Inilah aku Ken Arok Maharaja Singasari. Basahilah aku. Basahi tubuhku. Mengapa kau masih tetap berada di situ, Paraji Gading? Hamba tuanku. Hamba menunggu tuanku. Mengapa kau tidak pergi saja? Ampun tuanku. Pertanyaan tuanku aneh. Bukankah kau bisa pergi? Bukankah kau tidak senang dengan tempat ini? Tempat ini hanya ilalang yang kalau diguyur hujan tidak menyediakan tempat bagi kita untuk berteduh. Tempat ini dihuni banyak sekali ular. Heh, Paraji Gading. Hamba tuanku. Jangan diam di situ. Jawablah mengapa kau masih berada di situ. Hamba tuanku. Sri Baginda telah mengajak hamba jauh-jauh dari Singasari hingga ke tempat ini. Pertanyaan itu membuat hamba bingung. Paraji Gading menjadi semakin kebingungan menghadapi sikap Ken Arok yang sangat aneh itu. Paraji Gading justru terdiam. Kau tahu, Paraji Gading, kenapa tempat ini mempunyai arti yang sangat penting bagiku? Hamba tidak mengerti tuanku. Padang Ilalang inilah kampung halamanku. Tempat inilah tempat yang paling bersahabat dan akrab denganku. Jauh sebelum kau dan kawan-kawanmu dulu tinggal di padang karautan ini, aku telah menempatinya mulai dari masa kanak-kanak. Lihatlah. Ilalang itu, ilalang yang tinggi melebihi tingginya orang, merupakan tempat perlindungan yang paling aman. Ken Arok kecil yang suka merampok dan mencuri itu sering tertawa geli jika segerombolan orang memburunya, dan kemudian mereka kebingungan jika telah masuk ke dalam padang ilalang. Perampok kecil bernama Ken Arok itu akan tertawa tergelak-gelak melihat mereka tidak berhasil menangkapnya, bahkan mengepung ke arah yang salah. Perampok kecil bernama Ken Arok itu akan senang melihat orang-orang itu kemudian berlarian berhamburan karena ketakutan melihat ular yang tidak terhitung jumlahnya. Tempat ini benar-benar menyenangkan sekali. Apa katamu tentang perampok atau maling kecil itu, Paraji Gading? Ia perampok atau maling kecil yang luar biasa. Karena kelak di kemudian hari, ia bisa menggapai kedudukan tertinggi, menduduki tahta kerajaan. Benar. Itulah sebabnya daun-daun ilalang, atau gerombolan ular, atau apapun yang berada di padang ilalang ini semuanya bersorak gembira menyongsong kedatanganku. Aku anak asuh mereka. Aku anak asuh padang ilalang ini. Kembali membawa kamukten dan kebahagiaan yang paling tinggi. Menjadi raja yang besar. Raja yang Kung Binatoro berbudi Bawaleksono. Apa katamu, Paraji Gading? Hamba tuanku. Hamba sependapat dengan tuanku. Akhirnya hamba mengerti. Untuk apa tuanku berada di tempat ini? Kau merasa sudah mengerti? Belum?
Kau belum mengerti, Paraji Gading. Kau belum mengerti. Kalau begitu, apakah hamba diperkenankan untuk mengetahuinya, Tuanku? Belum. Belum waktunya. Belum saatnya kau mengerti, Paraji Gading. 40 hari lagi setelah aku selesai melakukan mesu berata di tempat ini, barulah kau akan mengerti. Sang waktu terus merangkak, merambat menapaki garis kodratnya, menuju ke depan dan semakin ke depan, tak pernah berhenti, tak pernah kembali ke masa yang sudah lewat. Di timur, semburat merah, matahari yang dikendalikan oleh Batara Surya akan segera merekah. Ken Arok memandangi semburat bias sinar matahari itu dengan seksama. Mendung yang sebelumnya mengguyur menumpahkan hujan deras telah pergi entah kemana. Tiba-tiba Ken Arok berdiri. Tanpa berbicara, Ken Arok melangkah dan melampaikan tangannya kepada Paraji Gading. Paraji Gading segera berdiri dan mengikuti langkah Ken Arok. Ternyata Ken Arok menuju ke tempat yang ditandai oleh bongkahan batu yang ditatah dengan kasar. Paraji Gading. Hamba Tuanku. Aku akan melakukan tapa berata di tempat ini bersamaan dengan saat matahari terbit. Hingga 40 hari lamanya aku tugasi kau untuk menjagaku. Hamba Tuanku. Jika kau merasa lapar dan haus, di sebelah barat sana ada perkampungan. Kau bisa mendapatkan makanan dan minuman yang kau butuhkan itu. Tapi ingat, kau harus mendapatkannya dengan cara yang baik. Kau tidak boleh melukai hati rakyatku. Mengerti? Hamba Tuanku, hamba mengerti. Bersamaan dengan saat matahari terbit, Ken Arok telah memulai tapa beratanya. Raja yang pernah mendapat julukan sebagai singa liar dari padang karautan itu duduk bersila di dekat batu. Tangannya bersedekap dan wajahnya mengarah ke matahari terbit. Mata Ken Arok terpejam. Maka hari-hari pun lewat.
Ken Arok semakin larut dalam kesuntukan semadinya. Meski bayangan Empu Gandring, Kebo Ijo, Tunggul Amatung muncul silih berganti, namun pada akhirnya Ken Arok berhasil mengabaikannya. Ken Arok telah bulat berusaha menemukan cara bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk menghindarkan diri dari bayangan kutukan Empu Gandring. Wah, sepagi ini kau sudah berada di sini. Oh iya, aku bermaksud menceritakan sesuatu. Hah? Apa itu? Singa. Aku mendengar suara singa mengaum dari arah padang karautan. Ya, semalam aku sedang memasang jerat untuk buruanku. Ketika aku mendengar singa itu mengaum. Dari padang karautan? Iya, betul. Kau yakin? Iya, aku yakin. Aku tidak berbohong. Kalau kau tidak percaya, ikutlah aku nanti malam. Kau akan mendengar suara itu mengaum. Aduh, ada apa ya? Dulu kita pernah melihat keanehan di padang karautan itu. Apakah sekarang kita akan menyaksikannya lagi? Apakah ini akan menjadi pertanda dari sebuah peristiwa besar yang akan terjadi? Peristiwa besar? Iya, dulu ada yang mengatakan ada hubungan antara keruntuhan Kediri dengan peristiwa ini. Bukankah auman singa itu bukan auman yang sebenarnya? Oh iya, kau benar. Auman singa itu sebenarnya suara orang. Memang aneh. Padang karautan ini memang aneh. Kadangkala aku mendengar suara angin yang menderu-deru, bagaikan pasukan hantu. Atau lolongan banyak sekali serigala. Mengerikan. Oh iya. Aku ingat pula malam itu. Ada cahaya terang menderang dari tengah-tengah padang. Entah cahaya apa itu. Aku tidak tahu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Berita tentang munculnya auman singa di padang ilalang yang sangat luas, yang hanya ditumpuhi rumput yang tinggi itu, telah menyebar kemana-mana dan menjadi pembicaraan di antara para penduduk. Semua orang yang membicarakannya menjadi tegang, berdebar-debar. Dan pada umumnya mereka percaya sebuah keajaiban akan terjadi di padang itu, seolah merupakan ulangan dari apa yang pernah terjadi. Dari mana, Kakang Jayeng? Aku dari rumah Kiai Setro Tanjung. Ada apa, Kakang, ke sana? Banyak orang yang membicarakan auman singa di rumah Kiai Setro Tanjung itu. Auman singa dari padang karautan? Iya. Oh, lalu apakah singa itu benar-benar ada, Kakang? Entah. Katanya yang mengaum itu bukan singa, tetapi orang. Orang? Iya. Wah, kalau ada orang bisa mengaum seperti singa, ibunya kawin dengan singa barangkali, Kang? Hush, ngawur kamu. Kakang? Kenapa? Aku ingin melihat, Kakang. Wong edan. Ngawur wae kowe. Kamu ingin melihat yang mengaum di padang karautan itu? Yang laki-laki saja tidak ada yang berani melakukan. Loh, kok kamu perempuan neko-neko? Tetapi, Kang, yang ingin melihat itu bukan aku. Loh, apa maksudmu? Tadi kamu mengatakan ingin melihat. Sekarang kamu mengatakan yang ingin melihat bukan kau. Piye nih?
Yang ingin melihat itu anak kita, Kang. Hah? Boleh ya, Kang ya? Kose, jadi kamu hamil toh? Iya, Kang. Walah, jadi kamu hamil toh? Oh, Gusti, Pangeran, matur nuwun Gusti. Kulo badhe pinaringan momongan. Aku akan punya anak, aku akan dipanggil Bapak. 5 tahun kita menunggu, Nyai. Iya, Kang. Akhirnya kamu hamil juga. Ternyata aku tidak gabuk. Ternyata kamu hamil. Aku bahagia, Nyai. Sangat bahagia. Jadi boleh ya, Kang ya? Hah? Yang ingin melihat singa itu dan ingin mengelus-ngelus kepalanya bukan aku, Kang. Akan tetapi anakmu yang masih berada di dalam perut ini. Aku sedang ngidam, Kang. Iyo, ngidam wae kok aneh banget toh. Ngidam kok ngelus-ngelus endas singa, mengelus-ngelus kepala singa. Kamu sadar itu? Katanya bukan singa, Kang. Weh, kamu ini kalau punya keinginan itu mbok jangan neko-neko, Nyai. Nyidam ya nyidam, tapi jangan yang tidak masuk akal seperti itu. Mintalah yang lain, Nyai, yang aku bisa memberikannya. Melawang inginnya itu kok, Kang. Boleh ya, Kang ya? Ayo antar aku ke tengah padang ilalang itu, Kang. Walah, Gusti, kamu ini waras apa tidak sih? Aku waras, Kang. Tetapi aku nyidam. Di dalam padang ilalang sana itu banyak sekali ularnya. Kalau digigit, kamu bisa mati. Kalau ular itu berani mendekat, gebuk nanti. Kamu hamil. Kamu menyenangkan aku, Nyai. Karena aku akan punya anak. Kamu ngidam. Kewajiban suaminya untuk memenuhi keinginanmu itu. Tetapi keinginanmu itu tidak masuk akal. Ngelus-ngelus endas singo, diuntal. Kalau berani mengelus-ngelus kepala singa, kamu akan dimakan. Malah dalah, malah menangis. Nyai Jayeng yang hamil muda dan sedang ngidam yang aneh itu menangis terseduh-seduh, sedangkan suaminya bingung tidak karuan. Nah, apa yang akan dilakukan para Jigading? Bagaimana pula dengan Ken Arok, serta apa yang akan terjadi di padang karautan itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.